mereka lihat pintu terbuka, langsung deh pada keluar. Oh, rupanya sekarang waktunya mereka makan. Mereka pergi cari makan sendiri, teman. Mandiri banget kan? Namanya juga si Bubalus Bubalis alias kerbau rawa. Jika sudah keluar kandang, kawanan kerbau ini akan jalan beriringan. Sementara para pemilik kerbau hanya mengawasi dari atas perahu jukungnya sambil teriak-teriak. Wah, seru ya cara menggembalanya. Kerbau-kerbau ini akan digiring menuju tempat mereka mencari makan yang lokasinya tidak jauh dari kandang. Oh iya, tidak seperti kerbau yang sering dipelihara di darat. Kandang kerbau di Kalimantan Selatan ini dibangun di tengah rawa, cukup jauh dengan rumah penduduk. Ini sengaja dilakukan untuk menghindari bau menyengat dari kotoran si kerbau, teman. Tanaman rumput rawa di sekitar sini sangat melimpah ruah. Waktu jam makannya itu panjang banget, teman. Mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kunyah terus. Pantas saja kerbau-kerbau di sini nggak ada yang kurus. Semuanya sehat dan gemuk-gemuk. Oh iya, yang membedakan kerbau rawa dengan kerbau lainnya adalah tubuh mereka jauh lebih bersih karena rajin mandi di rawa. Sementara kerbau yang lain sukanya berkubang di lumpur, jadi terlihat kotor deh. Tapi baik berkubang dalam air atau lumpur sama-sama bermanfaat kok untuk si kerbau, yakni untuk mendinginkan suhu tubuh kerbau. Maklum, sobat totan ini kan tidak bisa berkeringat. Selain itu, si kerbau juga tergolong hewan tropik yang daya tahannya terhadap panas tergolong rendah. Kerbau akan merasa nyaman pada lingkungan bersuhu 15 hingga 21 derajat Celcius. Kalau suhu sudah di atas 24 derajat Celcius, sobat totan ini bisa stres, teman. Sedangkan berendam di lumpur akan melindungi kerbau dari paparan panas matahari dan menghilangkan parasit. Ini nih skill yang tadi miliki kerbau biasa. Yap, betul. Kerbau rawa sangat piawai berenang. Meski Otan gak tahu gaya andalannya apa. Sebenarnya ini adalah hasil adaptasi kerbau terhadap lingkungannya yang berupa rawa. Struktur kaki kerbau rawa yang panjang juga mendukung kehebatannya dalam berenang loh. Panjang kaki kerbau memang sangat mempengaruhi kecepatan kayuhan saat berada di air, teman. Dengan kaki yang panjang, ruminansia satu ini pun jadi bisa tetap menjaga kepala mereka tetap di permukaan air. Cakep! Oh iya teman, skill berenang sobat totan ini sempat dilombakan dalam ajang karapan kerbau rawa loh. Iya, mereka saling adu ketangkasan layaknya karapan kerbau. Namun sayangnya, tahun 2002 menjadi perhelatan karapan kerbau rawa terakhir. Ini karena kurangnya pendanaan dan sepinya minat wisatawan menghadiri acara unik ini. Mau ketemu langsung sobat totan ini, teman-teman harus berkunjung ke Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Di sini memang habitat asli kerbau rawa, teman. Wih, sepanjang mata memandang adalah rawa gambut. Di daerah ini memang 70%-nya adalah rawa gambut. Wah, Otan gak cocok tinggal di sini. Gak ada yang bisa untuk belayutan. Oh iya, kerbau rawa sudah diternakan oleh masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara turun-temurun. Saat ini sudah sampai ke generasi keempat loh. Usia kerbau yang diternakan beragam, mulai dari 2 bulan hingga yang paling dewasa 10 tahun. Paman peternak pastinya sudah hafal banget sama perilaku hewan ternaknya ini. Kata paman, kalau mulut kerbau terus bergerak, ini tanda si kerbau sehat, teman. Kalau sedang sakit, mulutnya akan diam tidak bergerak seperti ini. Duh, Sob, kamu sakit apa? Apa yang dirasa? Waduh, ini kan alat semprot hama. Ya, betul teman. Kerbau-kerbau amang di sini juga diberi obat untuk mencegah dan menghilangkan kutu. Kutu memang jadi ancaman untuk kesehatan si kerbau. Tenang sob, jangan takut. Cuma semprot-semprot sedikit saja, wush, kutu nakal langsung menjauh. Asik, sekali-kali ikut paman cari kerang hijau.
lokasinya? Ya nggak usah jauh-jauh, di Teluk Jakarta juga banyak. Yah, kerang-kerangnya kenapa dibuang, Paman? Padahal udah susah nyarinya. Oh, ternyata yang dibuang itu kerang-kerang yang sudah mati. Tuh lihat, kerangnya kosong. Dan kalaupun ada dagingnya, sudah nggak layak konsumsi. Makanya kerang-kerang seperti ini harus dipisahkan dari kerang segar. Kalau kata pamannya sih, kerang-kerang ini banyak yang mati karena tercemar dengan limbah dan polutan yang terdapat di perairan Teluk Jakarta. Lah, kalau sudah tercemar, berarti kerang hijau ini nggak aman dikonsumsi dong. Tidak semua kerang hijau ya, hanya kerang hijau yang ada di perairan yang tercemar sampai sangat tercemar. Contohnya misalnya di Teluk Jakarta. Ya, karena memang Teluk Jakarta ini sangat tercemar, maka kerang hijaunya ikut menikmati bahan pencemar tadi. Salah satu contohnya logam berat. Apa? Logam berat? Ih, logam berat itu kan kalau masuk ke tubuh manusia bisa berbahaya. Mengonsumsi makanan yang mengandung logam berat itu bisa meningkatkan tekanan darah, merusak syaraf, ginjal, serta organ tubuh lainnya. Serem banget. Teman, kerang hijau bisa terpapar logam berat karena ia tergolong filter feeder atau hewan penyaring. Di habitat aslinya, kerang memakan mikroalga dan plankton dengan cara memompa air melalui rongga mantel sehingga mendapatkan partikel-partikel yang ada di dalam air. Makanya, kalau habitatnya tercemar, kerang hijau juga akan mencerna polutan yang terkandung di dalamnya, mulai dari timbal, merkuri, dan logam berat lainnya. Dan zat berbahaya tersebut akan mengendap di daging kerang hijau. Untungnya kerang hijau bisa kebal terhadap zat berbahaya. Makanya, mereka adalah salah satu dari sedikit hewan yang tetap bisa bertahan hidup di lingkungan yang sudah terkontaminasi zat berbahaya. Ini sih namanya untung di kamu, apes di manusia yang makan, Sob. Paman, kenapa kerangnya dimasukkan ke akuarium? Emang bisa ya pelihara kerang di akuarium? Dikira ikan cupang kali. Oh, ternyata paman ini sedang menguji kemampuan kerang sebagai filter pembersih ya. Yuk coba kita lihat. Wih, akuarium yang diisi dengan kerang hijau sudah mulai terlihat jernih tuh. Dalam 1 kilogram kerang hijau bisa membersihkan 10 liter air dalam waktu 1 jam saja loh teman. Wah, kamu keren banget sih Sob. Cakep. Pada tahun 2018 lalu, tim konservasi Ancol menaruh 1.600 kg kerang hijau di sekitaran pantai. Tuh lihat hasilnya. Sekarang diperkirakan sudah ada 2.600 kg kerang hijau yang tumbuh. Dasar laut juga semakin jernih dan mulai dihuni biota laut lain seperti kepiting dan ikan. Wah, mantap banget nih. Itu kok ada burung unta berkeliaran di komplek perumahan sih? Sob, coba jelaskan dari mana asal-muasal kamu? Kok bisa-bisanya nyasar dari Afrika sampai ke Bekasi? Nggak habis pikir deh Otan. Bayangkan teman, ada burung unta dengan berat kurang lebih 250 kg dengan tinggi 2 meter berkeliaran di tempat kalian. Pasti bakalan bikin heboh warga sekampung deh. Benar saja kan, banyak warga yang dibuat penasaran sama keberadaan si sobat Otan ini. Hati-hati semuanya, walau terlihat jinak, ia bisa saja menyerang kita. Ayo, menjauh, jangan ada yang mendekat ya. Kalau terus-terusan berkeliaran di pemukiman warga, bisa bahaya juga nih. Misteri ini harus dipecahkan oleh detektif Otan.
mengganggu pengguna jalan lain. Otan panggilan Pak RT juga nih. Sepertinya Otan tahu nih si burung besar ini lagi ngapain. Ternyata ia lagi mandi debu di tempat yang hangat, teman. Aduh, sempet-sempetnya mandi lagi kamu, Sob. Teman, hampir semua jenis unggas suka mandi debu atau pasir. Selain untuk menghilangkan kelebihan minyak pada bulunya, mandi debu juga bisa membantu mengusir parasit dari tubuhnya. Menurut penelitian, partikel yang terdapat dalam debu atau pasir cukup efektif mencegah dan mengusir parasit. Banyak unggas yang hidup di alam liar justru terbebas dari serangan parasit karena mereka rajin mandi debu atau pasir loh. By the way, kalian nonton-nonton udah pada mandi kan? Shh. Teman, sepertinya ada yang memanggil Otan deh. Tapi siapa ya? Oh, suara yang panggil-panggil tadi berasal dari Karara dan Paman Benny. Karara lagi cari siapa sih? Rere itu siapa, Kak? Sepertinya mereka sudah lihat keberadaan Rere, teman. Waduh, jadi si Rere itu burung unta yang Otan lihat tadi. Sob, ternyata kamu adalah peliharaan Paman Benny yang lepas dari kandang ya? Syukurlah, akhirnya Rere bisa ditemukan tanpa melukai warga sekitar, teman. Ayo, sekarang pulang, Sob. Waktunya makan dan bobo siang nih. Suara apa lagi ini? Kok seperti suara ular yang sedang mendesis ya? Jangan-jangan ada ular di kandang burung unta nih. Otan harus buru-buru lapor Pak RT sebelum membahayakan. Walah, ternyata ini suara si burung unta, teman. Dalam dunia hewan, suara seperti ini disebut hissing atau mendesis. Cara ini mereka lakukan untuk menakuti lawannya. Hissing juga salah satu bentuk komunikasi sesama hewan saat mereka merasa terganggu. Oke Sob, Otan menjauh deh. Maaf ya kalau Otan ganggu istirahat kamu. Unggas memiliki 3 ruas jari. Beda lagi nih sama si burung raksasa ini, teman. Burung ini hanya punya 2 jari di kakinya, yaitu 1 jari besar dan 1 jari kecil. Kedua ruas jari ini sangat kuat untuk digunakan berlari loh. Saat berlari, burung unta menggunakan kaki besarnya sebagai tumpuan. Saking kuatnya, ia bisa berlari hingga kecepatan 50 km per jam loh. Apa? Kalian mau lihat kekuatan dan kecepatan lari Sobat Otan ini? Oke. Otan kabulkan permintaan kalian nih. Sekarang, Otan mau bikin lomba lari antara si burung unta dengan Kak Alsyad Ahmad. Eits, ingat ya, bukan lari dari kenyataan. Sudah siap, Sob? Sudah siap juga Kak Alsyad? Let's go! Ya ampun, rusuh juga ya kamu Sob saat lari. Kak Alsyad sampai kewalahan tuh ngimbanginnya. Ayo Kak, jangan mau kalah. Semangat! Layaknya sebuah kendaraan bermesin tangguh, burung unta bisa berlari cepat dengan mudah. Kakinya yang panjang dijadikan sebagai tumpuan untuk berlari. Sedangkan sayapnya digunakan sebagai alat kemudi terbaiknya. Sayap tersebut juga berfungsi sebagai rem ketika mau berhenti saat kecepatan tinggi. Ketika di alam, kemampuan berlarinya ia gunakan untuk menghindari predator atau mengejar musuhnya. Syukurlah kali ini Otan aman-aman saja. Kita kan sohib ya Sob. Selain memiliki kekuatan super pada kakinya, kita juga harus waspada terhadap paruhnya, teman. Paruhnya juga menjadi senjata yang cukup diandalkan untuk menyerang loh. Nah, untuk membuktikan kekuatan paruhnya, lebih baik kita lakukan uji coba saja yuk.
Pertama, kita gunakan balon sebagai medianya, teman. Apakah balon ini akan diserang atau malah ia cuek bebek? Wait, ketika melihat balon, si burung unta langsung agresif untuk menyerang, teman. Cukup, sob. Balonnya udah pecah. Nah, media kedua adalah buah pepaya. Ya, lagi-lagi si pepaya juga menjadi sasaran empuk bagi si burung raksasa ini, teman. Ya ampun, pepayanya sampai hancur berantakan tuh. Paruhnya yang berujung runcing bisa melukai manusia hanya dengan sekali patuk. Serem. Sebenarnya Sobat Otan ini memang gak pandang bulu untuk mematuk benda apapun di hadapannya, teman. Salah satu alasannya karena ukuran otak mereka yang kecil. Yap, tubuh boleh besar. Begitu juga dengan bola matanya yang menjadi terbesar di antara hewan darat lainnya. Tapi ternyata ukuran otak burung unta lebih kecil dibanding bola matanya. Ini jadi berpengaruh pada perilaku Sobat Otan ini. Kak Rara mau lakukan uji coba lagi nih. Agen Otan ini sudah bawa 2 benda berbeda. Pertama adalah sayuran, makanan si burung unta. Kedua adalah botol plastik yang bukan makanannya. Hayo, Sobat Otan ini bisa bedain gak ya? Pertama kita kasih sayuran terlebih dahulu ya, teman. Tuh, langsung disikat. Tanpa basa-basi, si burung langsung memakannya dengan lahap. Pelan-pelan, Sob. Ntar keselek loh. Sekarang kita kasih botol plastik ini, teman. Loh, kok dimakan juga sih? Ini kan jelas bukan makanan kamu, Sob. Sudah sangat jelas kan? Ini membuktikan kalau otak burung unta kecil. Bahkan ia tidak mampu untuk membedakan mana makanannya dan mana yang bukan. Itulah mengapa banyak terjadi kasus burung unta menelan banyak sampah sampai berujung kematian. Kasihan sekali kamu, Sob. Makanya, kandang burung unta harus bebas dari sampah dan benda-benda yang membahayakan.